bagaikan segala kain. Dia cerita dari peluh dan harapan di luarnya, menang di dalam, jadi bagianmu dalam setiap langkah. Baik, saya mulai. Jadi ini untuk wacana teman-teman semuanya, gimana nanti pemasaran online itu bukan hanya di Indonesia, tapi ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman. Kok siapa tahu nanti saya bisa mencoba peluang ekspor. Nah, ekspor sendiri itu ada banyak caranya. Di kementerian juga bisa, itu biasanya difasilitasi, ada semacam seleksi, misalnya produknya itu apa, nanti dikurasi. Kurasi itu misalnya jahitannya rapi enggak, atau mungkin makanannya ini sudah memenuhi kriteria enggak, izin-izinnya dan sebagainya. Nah, kebanyakan itu yang dicek dulu adalah NIB, atau mungkin punya PT perorangan juga bisa. Nanti teman-teman buatnya bisa lewat Kabupaten Kudus, bisa ada loker apa, ada pegawainya di sana, itu nanti tinggal bilang petugasnya, Mas mau buat PT perorangan, itu juga bisa. Jadi PT perorangan itu bisa individu. Karena itu syarat inti, tapi nanti per tahunnya ya lapor di kantor pajak. Bilang aja misalnya kalau belum jalan, belum ada penghasilan, itu nggak apa-apa, yang penting lapor per tahun kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini ada salah satu cara untuk ekspor, yang ekspornya itu nggak perlu kontainer, jadi kita bisa ekspor secara satuan. Nah, ini misalnya produkku baru satu, Mas, apakah bisa dibeli di negara orang lain? Itu bisa, jadi namanya lewat Etsy. Kalau Indonesia ada namanya Shopee, Tokopedia, ya kan? Nah, ini sama kayak marketplace tapi di Amerika nanti. Nah, kita bisa menjual apa? Ini ada beberapa contoh produk. Semisal kayak bikin poster, jualnya itu bukan angka kecil, Bu, tapi kita bisa up. Kalau di Indonesia saya jualnya mungkin 200.000, 300.000. Ini bisa sampai 1.700.000. Kemudian ini ada referensi lagi, tas rajut atau kerajinan craft misalnya. Ini bisa sampai di angka 3 jutaan. Daun pun juga bisa, Bu. Misalnya ini daun mangga, dikeringkan terus dijual. Jadi barang-barang unik kayak gerabah kayak gitu itu bisa dijual. Misalnya Ibu di dandangan beli kayak cowek-cowek gitu lah, diupload di foto yang orang sana nilainya barang unik. Nah, itu dikasih harga tinggi malah laku, bisa 2 juta misalnya. Nah, ini bisa jadi referensi nanti. Nah, kenapa harus jual ekspor? Karena penghasilannya dolar, jadi nggak pengaruh inflasi dalam negeri. Jadi kalau harga rupiah naik turun, kita nggak pengaruh. Justru kalau dolar pas naik, barang kita laku ya kita ngikuti harga dolar. Nah, kemudian potensi pasarnya nggak terbatas hanya satu negara. Nah, ini tentu saja pasarnya ini tergantung produk kita. Produk kita nanti target konsumennya apakah sesuai dengan orang Amerika, Jepang, Eropa, atau di Arab Saudi misalnya. Nah, ini teman-teman nanti harus riset pasar namanya. Kemudian ada segmen pasar beragam. Jadi kita bisa mengatur dari segi usia, kemudian lokasi, atau perilaku warga Jepang seperti apa, di Arab Saudi seperti apa, kayak gitu. Apakah saya bisa jual baju muslim di Jepang? Nah, itu teman-teman harus nanti bisa riset pasarnya. Nah, langkah yang harus disiapkan, teman-teman harus bisa membuat katalog dulu supaya orang percaya. Jadi tadi bisa lewat Instagram. Kalau orang luar itu biasanya lebih percaya di Instagram. Nah, Instagram atau di fanpage Facebook misalnya, atau grup Facebook juga boleh, atau mungkin TikTok juga boleh. Jadi teman-teman selain posting di Instagram juga posting di TikToknya.
Nah kemudian bisa pilih marketplace, di sini milihnya Etsy. Nah yang berikutnya target negara tadi, kita harus relevan nggak produk kita dengan negara yang kita tuju. Habis itu kita buat konten produk kita, diupload di Instagram, nanti dimirrorin di TikToknya, di Facebooknya. Jadi satu video bisa diupload di beberapa media sosial. Kemudian setelah buat konten, riset harga jual dari kompetitor kita. Misal saya jual gamis, oh di marketplace Etsy itu sendiri gamis dijual 500.000 atau 1 juta, ya udah saya mungkin kurang lebih di angka di bawahnya sedikit misalnya. Jadi kita bisa tentukan riset pasar, kemudian menentukan sistem pembayaran, nanti di belakang ada caranya. Kemudian tentukan ekspedisi pengiriman, kemudian ada juga regulasi pengirimannya seperti apa. Nah, membuat katalog produk itu tujuannya adalah kita memamerkan produk kita yang dijual. Jadi tadi teman-teman buat kayak color dari backgroundnya seperti apa, misalnya putih, kemudian dikontraskan dengan produknya seperti apa. Nah, jadi tujuannya apa? Agar customernya yakin, oh ini sudah ada katalognya nih di Instagram, di Facebook, nanti ngelinknya ke link Etsy-nya. Jadi ketika kita buat promo di Instagram, kemudian cara checkout bagaimana? Customer membaca, oh langsung merujuk ke Etsy-nya, seperti itu. Nah setelah membuat katalog, jadi teman-teman nanti sebagai landasan dasar agar customer itu percaya. Nah kemudian katalog ini bisa kita pakai juga di Etsy-nya, dan Etsy sendiri bisa sebagai pihak ketiga, jadi kayak rekening bersama. Supaya apa? Supaya customernya ini bisa aman dan percaya dalam membeli produk ibu atau bapak-bapak semuanya. Jadi katalog produk kita cantumkan di Facebook, Instagram, kemudian biar konsumen nyaman, kita masukkan link Etsy-nya. Jadi saling terkait nanti. Jadi tentukan target negara. Jadi kita bisa riset dari beberapa negara yang akan kita tuju. Kemudian kita bisa merujuk misalnya customer atau produk dari kompetitor kita. Misalnya Pak Joko jualan peci nggak mungkin jualnya di Eropa mungkin. Dia jualnya pasti ke arah Arab Saudi misal, atau ke Dubai atau ke Mesir. Jadi dia merujuknya ke negara yang memang mayoritasnya muslim. Nah, sama kalau Bapak Ibu jualnya barang yang sifatnya kayak muslim, ya kita ke Timur Tengah. Beda kalau barang kita mungkin agak umum, menunjukkan karakter budaya, itu bisa misalnya ke Malaysia, ke Singapura, atau ke negara-negara lain, itu bisa. Nah dalam membuat konten di Instagram dan TikTok, kita pakainya video short atau pendek. Di Facebook bisa gambar, kemudian kasih informatif di videonya. Kemudian kalau teman-teman mau buat YouTube juga bisa. Jadi buat konten video tutorial atau review produknya masing-masing. Dan kalau teman-teman mau buat website sendiri, ya lebih baik lagi, karena nanti orang membacanya bahwa brand ini sudah ada websitenya, ada Instagram, TikTok, Facebook, jadi lengkap, sehingga konsumen percaya dan klik untuk order di Etsy. Nah ini tujuan berikutnya, kita riset harga. Jadi harga yang wajar dengan daya beli konsumen. Jadi kita harus cek juga ya, di Etsy nanti ada banyak produk yang Bapak Ibu bisa tiru atau teman-teman bisa tiru. Misalnya saya jual gamis tadi. Nah, gamis dari brand A ini harga berapa, kita riset, ya kan? Yang penting harganya itu kita nggak terlalu jauh dari harga pesaing. Dan itu nanti harganya kita up dengan
biaya-biaya. Nanti di Etsy ada biayanya. Kemudian kita bisa atur free shipping namanya, bebas ongkir. Jadi di menu Etsy nanti ada aturan mengatur menu-menunya. Sebelum kita atur menunya, kita naikkan harga. Nanti saya ajarin. Kemudian pembayarannya pakai apa? Jadi bisa pakai PayPal, Wise, atau lewat bank langsung juga bisa. Misalnya pakai BCA. Nah, kemudian ekspedisi pengiriman. Mas kalau kirim ke luar negeri pakainya apa? Jadi rekomendasi itu bisa pakai kantor pos. Biasanya per kecamatan sudah ada. Atau kalau mau ke kantor pusat ya bisa depan Telkom. Depan Telkom kan ada. Nah, sampai sana sebelum teman-teman nanti kirim, misalnya tanya-tanya dulu bisa sama petugasnya, Pak, kalau kirim ke luar negeri apakah regulasinya seperti apa? Nah, itu bisa tanyakan aturannya seperti apa, Pak. Nah, jadi teman-teman nanti biar pas ada check out barang dari Etsy ke kantor pos sudah siap regulasinya, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, kenapa kok kita pakai kantor pos? Karena yang dekat di Kabupaten Kudus kantor pos. Di kota lain ada namanya kurasi, DNG dan sebagainya. Nah, kita masuk ke Etsy. Jadi Etsy itu adalah perusahaan e-commerce Amerika yang fokusnya pada penjualan barang buatan tangan atau barang fintech kuno, dan mungkin bisa perlengkapan kerajinan. Jadi kayak perhiasan, tas, fashion, atau dekorasi home decor, ya kan? Atau barang-barang keagamaan, furnitur atau miniatur kayak gini. Nah, kalau punya barang-barang kecil yang unik itu biasanya bisa cepat laku. Tentu saja nanti kayak sepeda ini miniatur, dia buat videonya ya dimainkan sepedanya kayak gitu. Atau mungkin kayak batik. Nah, ini bisa dijual di angka 26 juta. Padahal paling berapa? Tapi laku. Jadi kita bisa up-nya lebih tinggi nanti. Nah, cara membuka toko Etsy. Jadi kita tinggal pilih nama toko. Nama toko ini bisa nama yang familiar. Jangan hanya nama lokal bahasa Indonesia, tapi kita gunakan nama umum. Kalau minyak telon itu kan Indonesia, berarti kita harus translate ke bahasa Inggris misalnya. Atau kosmetik apa, kita pokoknya rubah ke bahasa Inggris supaya yang jual yang beli kan bukan orang Indonesia, orang luar. Jadi kita gunakan bahasa Inggris misalnya. Dan enaknya di sini di Etsy tidak mengharuskan penjual punya izin usaha kayak NIB dan sebagainya, nggak perlu. Jadi setiap individu bisa. Nanti verifikasi pakai foto wajah. Nah, kemudian foto KTP dan foto yang jelas. Nah, ini pembayarannya kita bisa langsung lewat rekening bank. Misalnya Bapak Ibu punya BNI, BRI, BCA, nah tinggal hubungkan, dan bisa pakai kartu debit atau kartu kredit untuk membayar tagihannya. Nah, cuman di saat awal kita daftar, biaya buka tokonya itu ada. Kalau di Indonesia 15 USD. Jadi ini uang pendaftaran, uang hilang Bu, di awal saja. Karena ini sifat pembayarannya untuk buka toko itu memang dari sana ada pembayaran 300 ribuan rupiah. Nah, nanti setelah kita buka toko, selanjutnya yang paling penting ada biaya dari Etsy yang harus kita pahami. Kenapa kita nanti harus up agak tinggi dari produk kita dan keuntungan kita, karena ada biaya-biaya. Biaya pencatatan ini 2 sen per iklan. Ini salah kita. 2 sen per iklan, ini maksudnya gini. Jadi kalau saya posting produk baru,
itu sudah kena biaya Rp3.000 kalau dirupiahkan. Jadi setiap buat produk baru, misalnya gamis warna biru, setelah diposting kena 3.000, gamis warna abu-abu kena 3.000. Jadi setiap posting dia ada biaya pencatatan 3.000. Nah yang kedua ini transaksi dan pemrosesan pembiayaan itu dibayarkan ketika nanti ada penjualan. Jadi kalau produk gamis biruku tadi laku, ada kena biaya 6,5% dari harga jual, termasuk biaya pengiriman, biaya pajak kurang lebih 6,5%. Kemudian biaya pemrosesan di angka 2,9% plus 30 sen per transaksi. Jadi kalau biaya terjual itu ada transaksi sama biaya pemrosesan pembayaran. Nah, jadi kalau tokonya sudah buat, tinggal bagaimana kita strategi pemasaran. Jadi tadi kita bisa optimalkan platform Instagram, Facebook, kemudian kita tautkan toko Etsy kita. Dan ini organik saja, kita nggak perlu harus pakai iklan, berbayar juga bisa. Tapi kalau pakai iklan pasti lebih optimal. Jadi tugasnya Ibu kalau sudah punya Etsy ya buat konten saja di Instagram, di TikTok, di Facebooknya. Nah langkah membuat toko Etsy, ketik di Google, ketik Etsy nanti udah. Habis itu gampang, tinggal pakai email, login. Nah nanti kan sudah your akun. Nah, ini your akun. Kemudian tampilannya seperti ini. Ini nanti ada shop manager, menunya ini nanti. Shop manager diklik. Untuk langkah awal, setelah buat akun, cari yang gambar kayak apa ini? Toko market lah, kayak shop manager ini namanya. Setelah diklik, ini contoh dulu ya. Jadi beberapa produk teman-teman bisa tiru harganya berapa, kemudian nanti di sini ada jumlah orang yang sudah check out atau bayar berapa, kayak Shopee lah intinya. Ratingnya berapa nanti kan kelihatan. Nah, ini contoh. Ini ada tas denim, harganya 4.400.000. Nah, cara membuat judul kita tinggal tiru aja. Produk saya sama-sama tas ya, tas dari jean. Ya saya mungkin ambil dari custom upcycle denim bag, eco-friendly jeans. Kita ikuti saja, mungkin dirubah-rubah sedikit boleh, ditambahin atau dikurangi juga boleh. Yang penting kalau membuat judul kita lihat kompetitornya seperti apa, tinggal kita tambah-tambahin aja. Nah kemudian di bawah ada detail, ada deskripsi kayak Shopee. Nah kita sama, deskripsinya kok nggak bisa bahasa Inggris mas, kita bisa translate atau niru. Nah di sini nanti kalau dibawain, oke. Ini kalau di learn more, nanti di sini ada deskripsinya dia. Nah kita bisa copy paste, taruh di translate Google. Deskripsinya seperti apa, apakah sama dengan produk kita. Kalau sama mungkin saya copy paste aja, mungkin tambah-tambahin dikit kata-katanya juga boleh. Teman-teman jangan lupa deskripsi bisa tiru, di translate kita copy paste, atau kita buat sendiri di translate, masukkan dengan rekomendasi seperti ini. Kemudian kalau mas aku ragu nih translate itu bener enggak, nah teman-teman bisa cari yang bisa bahasa Inggris, misalnya Sinten. Nah itu nanti Pak ini tolong cek deskripsiku sudah baik enggak, apakah sesuai bahasa Inggris enggak. Kalau sesuai ya tinggal cantumkan. Jadi contohnya ya, ini deskripsinya dia, size-nya apa, materialnya apa. Nah langkahnya tadi, jadi ketika teman-teman klik shop manager, nanti akan diarahkan beberapa opsi.
ada banyak pilihan nanti. Ini enggak ke screenshot. Jadi teman-teman sesuaikan dengan relevan dengan produk teman-teman. Nah ini ya, setelah tadi milih beberapa opsi, nanti menunya akan muncul seperti ini. Shop preference, jadi kita bisa atur bahasanya apa, Inggris, negaranya mana, Indonesia, mata uang rupiah. Nah ini nanti tinggal klik panah Indonesia, Indonesia rupiah. Kemudian lanjut, nama akun tokonya apa, tinggal diisi. Dan ini hindari karakter, misalnya tanda ketik, tanda koma, itu nggak usah. Dan tidak pakai spasi. Atau kalau teman-teman bingung, ketika ngisi nama toko ini kan ada centang. Oh kalau centang terpenuhi di antara 4 sampai 20, ini masih 3, berarti belum terpenuhi. Pokoknya ini sampai centang 2 berarti sudah sukses. Kemudian kalau belum centang dan mas tokoku saya ketik kok nggak bisa ya, itu berarti nama tokonya sudah dipakai orang lain, berarti saya mungkin ganti nama lain. Jadi intinya sampai ini centangnya 2. Nah ini ada spasi, ada tanda underscore nggak bisa. Nah ini ada keterangan seperti ini, Bcraft sudah terpakai. Nah nanti kayak gini, oh berarti nama ini sudah kepakai, berarti saya harus pakai nama lain. Misalnya Bcraft by Roma misalnya. Jadi seperti itu. Nah ini kemudian masuk stock your shop. Nah kita bisa pilih produknya apa ini. Kalau ini tadi jeans atau bag atau tas, nanti teman-teman tinggal kategorinya apa, tinggal diketik. Ini kan bisa pilih ada bag. Nah kategori ini jangan lupa teman-teman nanti samakan dengan ini kompetitornya. Ini kan produk orang lain, homepad terus dia bag. Oh ya udah, jadi saya kategorinya bag dan purses ini. Teman-teman bisa tiru dari kompetitornya. Kemudian kapan dibuat, misalnya made to order, dibuat ketika ada orderan, atau dibuat sudah lama 2020 sampai 2025 misalnya, atau yang lebih lama lagi produknya. Jadi nanti ketika sudah mengisi kategori, pilih kapan pembuatannya, scroll ke bawah nanti. Nah kemudian ini materialnya terbuat dari apa, apakah buatan sendiri, ini bahasa Inggris nanti ditranslate aja, tapi biasanya ini pada pilih ini, it's made from scratch. Jadi kalau dia modelnya jahitan, pilihnya yang atas sendiri. Nah kemudian di scroll ke bawah ada pilihan ini, sewing, berarti ini jahitan atau prosesnya lewat komputer atau mesin. Kalau pembuatannya pakai mesin ya kita pilihnya ini, atau pakai AI generator. Nah jadi produknya kita pilih, atau tidak pakai alat. Jadi kalau produknya buatan tangan atau jahitan, kita pilih yang atas, handle. Kemudian lanjut. Nah ini judulnya, judul produknya apa tadi, kita tinggal tiru yang kompetitor misalnya. Kemudian upload produk. Nah kita bisa upload produknya 1 sampai 5 foto. Kemudian deskripsinya tadi ya, kita copy paste dari pesaing, atau kita translate sendiri sesuai dengan produk kita. Add personal ini apakah produk teman-teman ada buatan atau kerjasama dengan pihak lain, jadi bisa ditambahkan ini, tapi ini nggak perlu wajib, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nah ini yang paling penting rupiahnya. Jadi misal
kalau saya produknya di Indonesia saya jual 500.000, maka saya naikkan, mungkin ada kena biaya kurang lebih di angka 1 juta. Itu baru biaya, belum keuntungan. Berarti nanti ada biaya perjalanan, jasa pengiriman, berarti kurang lebih saya akan sampai di angka 3 jutaan, tambah 2 juta lagi. Jadi kan tadi 500 harga di Indonesia, 500 kena biaya transaksi. Nah 2 jutanya ini itu kita anggap ada biaya lain, ada free shipping, ada yang lain sebagainya, dan keuntungan kita dihitung global. Jadi kita bisa kasih harganya di angka 3 juta. Ini contoh yang tas denim ya. Nah, ini 3.100.000. Quantity ini adalah produk yang ready. Nah, kita isi produk ready-nya berapa? Ada 50 mas, ya udah diisi 50. Nah, ini bahan material. Bahannya dari apa? Tinggal dipilih. Polyester kalau yang tas jeans tadi bisa pilih polyester. Warnanya apa? Biru. Atau ada warna lain? Di bawahnya ada secondary. Nah, ini kemudian di sisi warna yang kedua black. Nah, ini primary fabric tipe denim. Teksnya, tag ini produk kita yang relevan apa? Ada fashion atau mungkin craft. Nah, itu teman-teman tinggal ketikkan, nanti akan muncul ada pilihan. Nah, ini materialnya denim. Setelah diketik, di enter, nanti ketik tag yang kedua. Nah, kenapa kok saya kasih tahu ini? Karena ini modalnya ringan tapi pasarnya luas. Di Kudus sendiri banyak yang main ini, ya lumayan udah besar ya. Karena tadi hanya produk kecil pun bisa laku. Ada yang jual casing HP, yang main casing HP terus dijual di Etsy, kirimnya ke kantor pos, udah nanti kantor pos yang ngurus, simple. Yang penting punya rekening bank, bisa pakai BCA aja juga boleh, nanti sudah simple. BCA itu lebih mudah nanti. Shopee ekspor itu ada syaratnya nanti. Tidak semua orang bisa ekspor. Di Shopee juga ada, kita bisa ikut program Shopee ekspor. Cuma nanti ada ngajukan dulu, disetujui enggaknya gitu. Sama. Tapi kalau ini kan kita ngurus sendiri. Kalau TikTok kita nggak bisa, nggak ada kita harus ekspor, belum ada. Kecuali kalau orang luar lihat akunnya itu chatting pribadi, terus ya nanti lewat kantor pos sendiri kirim sendiri. Tapi dari program TikTok nggak ada. Nah, kemudian diisi data kita. Ini kode pos, negaranya dari mana, select your processing time. Jadi kita pengirimannya berapa hari. Nah, ini kalau bisa kita molorkan. Kita isinya mungkin 3 sampai 5 hari atau 5 sampai 7 hari, semingguan. Nah, ini handling free ini tidak usah diisi. Karena tadi kita sudah up sampai 3 juta. Kita nggak usah isi ini. Kenapa kita up tinggi? Karena orang mikirnya nanti, oh ini ada free ongkir, nah kayak gitu. Bahasa Indonesianya seperti itu. Di sini nggak usah diisi. Nah, ini servis pengiriman 1 sampai 7 hari kerja. Kemudian ini diisi 14 sampai 25 hari kerja. Nah, ini fungsinya kenapa di up sampai 3 juta, supaya kita bisa free shipping. Kita pilihnya free shipping. Jadi patokannya tadi ya 500, 1 juta, naikkan ke tambah 2 juta jadi 3 juta. Tinggal produknya itu ada berapa, tambah itu lagi, tambah 3 kali.
dan sesuaikan dengan kompetitornya, harga kompetitor berapa. Kok hargaku lebih tinggi ya, tak coba turunin dikit lah gitu misalnya. Nah, kita pilih standar shipping 5 sampai 7 hari kerja. Kemudian ini dipilih otomatis, jadi ketika kita list produknya nanti langsung kepotong 0,2 dolar ketika sudah diposting produknya, ini dipotong otomatis. Nah, ini kalau sudah selesai seperti ini, produknya sudah muncul di Etsy. Kemudian kalau nambah produk tinggal add more listing, yang bawah nggak kelihatan ini. Atau kalau sudah selesai, do this later. Nah, yang terakhir kita tinggal tambahkan biaya pembayaran atau bagaimana kita mendapatkan pembayaran. Nah, di sini nanti pilih lokasi bank Indonesia. Oke, ini ya. Namanya siapa? Pokoknya diisi lengkap, nomor KTP, kemudian ada street name, ada nomor rekeningnya, banknya apa, kemudian ada brand kode. Kalau BCA 0113 atau Cenaija kalau bahasa Swift kodenya. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Ini sudah selesai. Nah, kita bisa cek untuk address itu bisa lewat Halo BCA. Benar Bapak, alamat cabang BCA ini di Jalan Kiai Hasim misalnya, dengan kode banknya ini. Nah, ini brand kodenya 0113, dimasukkan sini. Atau Bapak Ibu kalau bingung, tanya ke kantor pas buat rekeningnya, tanya buat BCA di Pasar Kliwon misalnya, alamatnya gimana Mas, bisa. Setelah diisi data selesai, yang terakhir kita pilih express review with biometric info. Jadi kita scanning wajah nanti, kameranya taruh depan, nanti scanning sama kayak yang lain ya. Nah, ini take foto, upload your ID atau KTP-nya. Kemudian sudah, sampai itu aja. Sampai prosesnya beres, nanti di belakang ada kayak news. Kalau kamu listing dapat potongan 0,2 dolar kayak tadi ya. Transaksi fee-nya ini, transaksi pembayarannya ini hanya info, sama yang kayak tadi. Nah, yang terakhir ini, nanti ketika sudah approve, kita pilih yang autentikator aplikasi, jangan yang SMS, karena providernya lokal Indonesia, sedangkan aplikasinya Etsy kan di Amerika. Nah, itu kadang nggak masuk. Jadi ibu-ibu buka Play Store, Google Authenticator, terus diinstal di HP-nya masing-masing, ya kan. Terus ini nanti tinggal scan barcode. Nah, nanti masukkan kode yang di aplikasi itu setiap berapa, ini kan ada putaran. Setiap putaran ini habis, nanti kodenya ganti lagi. Kalau ibunya masuknya telat ya ulang lagi. Jadi setiap durasi waktu ini nanti sambil, kalau pas buat ada autentikator tinggal dipraktekkan bisa. Kayak ibu punya Gmail, nah prakteknya pakai Gmail nanti pasang autentikator bisa. Jadi keamanan emailnya aman. Nanti ketika Bapak Ibu buka Gmail di HP lain, ada keamanan kedua, Google Authenticator. Tapi ini setiap durasi beberapa waktu ini, kalau sudah habis ya angka ini berubah kayak gitu. Pokoknya pas ngetik di autentikatornya harus waktunya masih ada.
sudah selesai ya. Oke, itu gambarannya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa manfaatkan bagaimana jualan, ekspor, ide apa yang Bapak Ibu nanti mau jual. Kalau misalnya mau jualan, yang penting ada biaya 15 USD di awal ketika nanti buka di Etsy. 1 KTP 1 akun, dan usahakan nanti 1 KTP 1 akun, 1 alat. Nah, 1 alat. Jadi jangan untuk jaga-jaga ya, misalnya Mas saya mau bikin 2 akun boleh, tapi wifi-nya beda. Jadi kalau suami istri, Mas aku mau buat lagi yang kedua, berarti kalau bisa pakai SIM aja, jangan wifi yang sama. Providernya masing-masing, nggak usah pakai wifi, terus buat akun sendiri dan loginnya masing-masing ya, jangan dibolak-balik habis login HP A nanti malah login HP B, jangan itu. Jadi usahakan organik supaya apa, nanti gini, Etsy itu ada sistem kayak deteksi ya, kamu ini orang asli apa enggak. Nah itu kadang bisa dibekukan dulu, kita ajukan banding, itu kayak gitu ada. Tapi nggak masalah kalau kamu akun asli, nanti tinggal ikuti petunjuknya. Terus kalau dia konfirm ya akunmu dibuka lagi. Jadi kayak seperti itu aja untuk mencegah akun-akun palsu. Jadi keamanannya seperti itu. Itu kalau mau jual daun bisa. Ini laku loh, jangan salah, ini laku. Atau mungkin gerabah-gerabah yang ketoknya kuno dijual, bisa nanti.